Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, good morning. Hari ini ada hari yang luar biasa karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan terlebih lagi saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberi sukacita karena kita memperingati Tuhan kita yang bangkit, Tuhan kita yang hidup. Dan kehidupan kekal itu juga adalah bagian dari kita yang percaya. So pagi hari ini mari kita bersuka cita, mari kita nyanyikan lagu pembuka kita, sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. But Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, Kau ada bersama-sama kami di sini. Melalui perantara Roh Kudus, kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami percaya, barang siapa percaya kepadamu Tuhan, tidak akan binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Kami percaya Tuhan,
Dan kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Karena kami tahu bahwa ada jaminan kehidupan kekal. Kami tahu bahwa ada jaminan keselamatan. Sebab Engkau hidup. Terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur. Karena ketika kami tahu bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan, ada kuasa juga yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita sama-sama kita nyanyikan, Ku diberi kuasa. Jadi lawanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sekali lagi beribadah, maupun secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan nyata dan hadirat Tuhan boleh merubahkan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan bagikan firman Tuhan, kuasai mulut lidah hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman ini boleh dikuatkan, karena mereka boleh mendengar kebenaran. Dan biarlah hanya firman Tuhanlah yang boleh hamba-Mu katakan. Dan kami percaya, kami usir roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat yang bukan berasal dari Engkau. Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Dan biar roh-Mu saja Tuhan yang hidup menguasai hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan.
Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh ditabur mengakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya boleh dinikmati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus mari semua bersuka cita, sama-sama katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ia diturunkan dari salib dan dibawa ke dalam makam. Meskipun makam tersebut dijaga dengan ketat. Matius 28, firman Tuhan berkata begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seka, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya beri judul khotbah saya, kuasa kebangkitan. Ketika kita mendengar kata kebangkitan, apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Ketika saya mendengar kata kebangkitan, yang keluar dari pikiran saya, timbul di benak saya adalah kata kekuatan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan, bahkan ada harapan dan ada sukacita. Bahkan kata-kata pertama yang Yesus katakan setelah ia bangkit, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan baru, berkata, "Salam bagimu." Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari terjemahan Yunaninya, kata asli dari kitab itu sendiri, sebenarnya kurang tepat jika diterjemahkan menjadi salam bagimu. Mungkin lebih tepat diterjemahkan seperti ini, berasal dari kata bahasa Yunani yaitu adalah kairo. Katakan kairo. Yang adalah sebenarnya berarti penuh sukacita. Sehingga mungkin lebih tepat mungkin salam bahagia. Dan mungkin lebih tepat lagi kalau kita di ILC sering mendengar kata horas ya. Mungkin lebih tepat begitu katanya, horas begitu. Karena ada sukacita di situ. Ada harapan, ada sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa banyak dari kita mengalami kekelaman dalam hidup. Pastinya kita pernah mengalami kegelisahan. Kita pernah mengalami ketakutan. Atau bahkan kita sekarang sedang mengalaminya. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam kebangkitan Yesus ada kuasa. Dalam kebangkitan Yesus ada sukacita. Dan sukacita itu turun kepada kita hari ini juga di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang putus harapan, mujizat kebangkitan ada buat Bapak Ibu Saudara. Percaya dan terima di dalam nama Yesus. Yang bersedih, yang kecewa, yang khawatir, hari ini juga ada kuasa kebangkitan yang akan memberikan kita semua sukacita, harapan baru, damai, dan juga penyediaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari penuh kekelaman itu telah berakhir. Penderitaan itu telah berakhir.
Sejak Tuhan Yesus perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus diliputi rasa kegelisahan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan terjadi apa yang seperti yang ia kira, bahwa muridnya sendiri mengkhianati. Pengkhianatan itu sakit sekali Bapak Ibu Saudara. Dan bukan saja itu saja, dia ditangkap dan diadili, difitnah. Dan akhirnya diadili secara tidak adil. Ia dipermalukan, ia disiksa, ia didera, ia disiksa bahkan sampai dia naik ke kayu salib. Kematian yang begitu hina. Dan akhirnya dia mati, masuk ke dalam kubur yang kosong. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita pernah mengalami hal-hal saat-saat demikian, di mana kita dihina, difitnah, sakit hati, ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh rasa malu, bahkan rasa benci, rasa kesal. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Di malam pertama hari itu, hari Minggu adalah hari pertama sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu adalah hari pertama. Di hari pertama minggu itu, kubur telah kosong karena ia telah bangkit. Dan kata pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita yang ada pada saat itu ialah salam bagimu. Atau lebih tepat mungkin salam bahagia, Horas. Ini adalah kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Sehingga ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Habis gelap, terbitlah terang. Abu telah diganti menjadi perhiasan. Ratapan telah menjadi tari-tarian. Dan kain gabung diganti dengan tarian sukacita. Karena kematian telah dikalahkan. Bahkan maut sudah tidak ada sengatnya. Oleh sebab itu kita bersukacita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita bersukacita. Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang akan hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. So hal apa sih Bapak Ibu Saudara yang paling menakutkan yang bisa kita hadapi sebagai manusia? Pastinya adalah kematian, ya gak sih? Ketakutan, kekhawatiran, kegelapan. Wah. Sekarang saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini ketika kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus. Jangan takut. Karena apa? Karena kebenaran ini adalah Tuhan hidup dan Dia beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dunia semakin jahat, kita tidak perlu takut karena Immanuel, Tuhan beserta kita. Banyak kekurangan di mana-mana, banyak kekerasan di mana-mana, kita tidak pernah takut karena Tuhan beserta kita. Dan kuasa Tuhan Yesus, Ibrani 13 ayat 8, tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada amin. Yes. So pagi hari ini saya cuma memberikan satu saja. Bagaimana kita tidak perlu takut. Bagaimana supaya kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara? Malaikat Tuhan bilang apa? Jangan takut. Betul? Dan akhirnya dia bilang kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di salib itu telah bangkit. Sehingga dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana mengalahkan rasa takut adalah dengan memberitakan atau dengan kita mengetahui kebenaran. Lawan ketakutan dengan kebenaran. Kadang kita bilang, oh kalau takut kita harus berani. Lawan ketakutan dengan keberanian. Sebenarnya kurang tepat. Lawan ketakutan dengan kebenaran. Kebenaran adalah apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita takut sebenarnya? Kita takut sebenarnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Kita takut karena kita sebenarnya tidak punya kendali. Oleh sebab itu kita takut. Contoh, kenapa orang banyak takut kegelapan? Di sini siapa yang takut akan gelap? Bener nggak? Sebenarnya kita tuh tidak takut pada gelapnya. Kita takut kalau tiba-tiba di dalam gelap ada yang tiba-tiba muncul begitu. Sehingga kita tahu, kita takut begitu. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa yang akan muncul begitu di dalam kegelapan, rasa takut itu akan dengan sendirinya hilang. Karena kita tidak punya alasan kenapa kita bisa merasa takut. Lawan ketakutan dengan kebenaran. Dalam menghadapi takut kematian, kebenarannya apa? Sekarang kita tahu bahwa satu hal ketika kita mati, kita tidak akan benar-benar mati. Tetapi roh kita akan bersama-sama dengan Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Hadapi ketakutan dengan kebenaran. Takut akan penyakit. Kebenarannya apa? Kebenaran adalah Jehovah Rafa. Tuhan sanggup memberikan kesehatan. Tuhan sanggup memberikan mujizat. Yang percaya katakan amin. Yes, Tuhan juga sanggup memberikan kita kekuatan untuk melewati proses meskipun kita sakit. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus tahu bahwa ada tubuh yang sempurna yang Tuhan sudah siapkan. Jadi ketika kita sakit, kita sudah sadar bahwa sebenarnya semua ini adalah, tubuh ini adalah sementara. Dan Tuhan sudah siapkan tubuh yang sempurna ketika kita berhadapan dengan Dia kelak. So Bapak Ibu Saudara, tidak perlu takut. Lawan ketakutan dengan kebenaran. Apalagi kadang kita takut ujian-ujian kehidupan. Kita takut menghadapi permasalahan. Kita takut menghadapi pencobaan. Banyak Bapak Ibu Saudara boleh namakan satu-satu. Masalah begitu besar. Kebenarannya apa? Karena kita kan harus lawan ketakutan dengan kebenaran ya. Kebenarannya adalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. Daripada kita fokus pada besarnya permasalahan kita, mari kita fokus kepada Tuhan kita yang besar. Daripada kita fokus kepada besarnya masalah kita nih ya. Kadang kita bilang, oh masalah saya begitu besar, ini itu begitu besar. Mari kita fokus kepada Tuhan kita yang besar. Kalau kita fokus kepada Tuhan kita yang besar, Bapak Ibu Saudara, masalah saya percaya, saya mengalami jadi semakin kecil. Karena Tuhan kita kebenarannya adalah begitu besar. Dan Dia sanggup untuk bisa menyelesaikan, memberikan jalan keluar bagi kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan juga berkata begini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita takut, Mazmur 23 bilang seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan beserta kita. So jangan pernah takut bahaya. Jangan pernah takut tantangan dalam kehidupan. Mari hadapi. Bukan dengan kuat gagah kita Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kuat gagah kita. Tetapi bersama dengan Tuhan. Kemarin pada ibadah Jumat Agung saya bilang, kadang kita harus mundur untuk membiarkan Tuhan maju. Kadang kita harus mengangkat tangan untuk membiarkan Tuhan turun tangan. So jangan pakai kekuatan kita sendiri, tapi pakai kekuasaan yang Tuhan sendiri berikan. Kuasa di mana Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Percaya katakan amin. Yes. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita takut kekurangan ya. Takut kekurangan meskipun banyak hal yang terjadi kita takut kekurangan. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Kekurangan apapun Tuhan sanggup menyediakan. Karena Tuhan beserta kita. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluanmu Tuhan akan cukupkan. Segala keperluanmu Tuhan akan cukupkan. So Bapak Ibu Saudara, saya mengalami sendiri dan saya percaya kita semua punya cerita-cerita yang bisa kita bagikan
betapa di saat-saat sulit Tuhan berikan pertolongan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Di saat semuanya kering, Tuhan kasih berkat. Dan kita semua punya cerita tentang itu. So pagi hari ini, itu semua terjadi karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia hidup, Dia bangkit. Sehingga kita bisa bilang, sebab Dia hidup, ada hari esok. Esok kan selalu ada. Di hari kebangkitan ini, mari kita peroleh kekuatan. Dalam kebenaran ada kekuatan. Truth is power. Banyak orang menutupi kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang menutupi karena tahu bahwasan kebangkitan Dia ada kuasa membuat cerita-cerita hoax di mana-mana. Tapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus bangkit. Kebenarannya Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, selalu ada hari esok. Kadang kita berpikir ya, aduh, esok itu bagaimana ya? Pusing ya. Esok seperti apa? Besok seperti apa? Saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara, selalu ada hari esok. Karena Tuhan ada di situ. Tuhan yang sama yang membantu kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan membantu kita di masa depan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari pertama kali kita akui itu dan kita percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kekekalan itu dimulai di situ. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, hari esok itu akan selalu ada. Meskipun kita mati, hari esok akan selalu ada. Kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan dan akan hidup selama-lamanya. So ini yang saya mau bagikan pagi hari ini. Kuasa kebangkitan akan selalu memberikan kita kekuatan, harapan yang baru. Karena akan ada selalu hari esok. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat. Dan karya penebusan-Mu Tuhan di kayu salib. Kebangkitan-Mu Tuhan boleh menjadi bukti bahwa maut tidak ada sengatnya lagi. Death, where is your sting? Dan kami percaya Tuhan bahwa kebangkitan yang sama adalah bagian dari kami semua. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua percaya sama-sama katakan amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama menyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita terima berkat Tuhan. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar sukacita damai sejahtera dari surga turun atas kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, pada hari ini kami boleh terima kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh bangkit dari segala permasalahan kami. Kami boleh bangkit dari segala pergumulan kami. Dan kami boleh bangkit ketika kelak kami boleh meninggalkan dunia ini.
Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, dan biarlah apa yang ditemui kedua tangan ini Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan membawa kami naik-naik dan tidak pernah turun. Menjadi yang di atas dan bukan yang di bawah. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami akan boleh Tuhan bawa, bergerak, berjalan, berlari bahkan. Dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dan di sana kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya kami terima mujizat berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Selamat Paskah, selamat Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.